Jadi kalau kita mengkaji ayat Al-Quran, kita jangan selalu memaknai kepada zatnya. Kalau memaknai kepada zatnya berarti ada wujudnya dong, atau ada bentuknya dong. Nah ini yang bahaya. Nah sedangkan hadis riwayat Ibnu Majah, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi jatihi patahliku. Artinya, tancapkanlah pandanganmu kepada ciptaan Allah dan jangan engkau tancapkan pandanganmu kepada zatnya, maka kalian akan hancur. Itu hadisnya tajam. Maka dari itu, mengkaji ayat Al-Quran kita harus tahu alatnya. Nah alatnya itu yaitu tadi. Tapi itu tadi Pak RW yang masalah jangan memikirkan zat Allah, tapi ayat Allah gimana tuh maksudnya Pak RW? Jadi kita jangan memikirkan zatnya, tapi memikirkan tentang ciptaannya, atau itu bagaimana maksudnya Pak RW? Ya maksudnya kita jangan apa memaknainya selalu melihat kepada zatnya. Kalau melihat kepada zatnya berarti ada wujudnya dong. Setelah ada wujudnya berarti ada bentuknya dong. Ini kan yang bahaya kalau kita memaknainya ke arah situ, Pak Ustaz. Nah, sedangkan hadis Rasulullah yang sahih, hadis riwayat Ibnu Majah, ya kan? Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi jatihi patahliku. Artinya tancapkanlah pandanganmu kepada ciptaan Allah dan jangan engkau tancapkan pandanganmu kepada zatnya, maka kalian akan hancur. Nah, itu hadis riwayat Ibnu Majah, tajam hadisnya itu. Terus kalau kita memikirkan ayat-ayat Allahnya atau tancapkan pada ciptaannya, itu kita harus bagaimana caranya Pak RW itu? Nah itu tadi, karena kita mengkaji ayat Al-Quran itu secara ilmiah. Ya contohnya seperti Bismillah, ya kan? Di situ kan maknanya dengan menyebut nama Allah. Nah kalau di nahwu shorabnya itu kan bismi itu ismun atau isme. Nah ismun itu bukannya nama kalau menurut saya, gitu. Isme itu ajaran. Jadi dengan ajaran Allah. Jadi Allah mah nggak perlu disebut lagi. Dia sudah secara otomatis. Karena yang lagi kita kaji ini ajarannya. Jadi kalau secara otomatis sudah menyebut nama Allah, memang iya kita selalu Allah semua. Itu ajarannya yang bagaimana yang masuk isme dan bisminya tadi itu, ajaran Allah itu yang harus bagaimana kita Pak dalam menjalankannya? Ya itu kita apa? Belajar. Di situ sudah secara otomatis Allah, karena ini yang lagi kita kaji ini ajarannya. Bukan ajaran siapa-siapa. Seperti pelajaran apa Pak yang sedang harus kita pelajari secara otomatis kalau kita itu selalu ingat Allah? Contoh pelajaran yang Pak RW sedang kaji yang bagaimana? Nahwu shorab. Yaitu nahwu shorab. Ya kan? Nahwu shorab itu kan tata bahasa. Kalau dia tidak menguasai tata bahasa itu, tidak bisa mengirab ayat Al-Quran makna yang sebenarnya. Karena makna yang sudah ada ini sudah berubah. Siapa yang berubah? Yahudi. Sehingga pola pikir kita aduk-adukan. Karena kita dapat makna yang salah. Ya tadi contohnya. Seperti Bismillah, ya kan? Itu maksudnya Yahudi yang mengaduk-aduk bagaimana Pak RW itu? Kata-kata Yahudi mengaduk. Karena kita urut aja ya. Siap. Bisa nggak kita urut? Diurut, silakan diurut. Bagaimana pandangan Pak RW ini? Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Nah, usia 40 tahun beliau mendapatkan wahyu. 10 tahun dalam rangka sami'na,
dia mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Ufuqil A'la, penghujung alam, batas alam yang maksimum, paling ujungnya. Kalau logika manusia tidak masuk akal, dengan waktu yang sekejap Rasul bisa menembus 7 lapis langit. Karena apa? Karena di situ ada dimensi malaikat, ada 600 dimensi. Nah, pada waktu Rasul Mi'raj kan ada yang memberangkatkan. Siapa yang memberangkatkan? Yaitu malaikat Jibril. Tuh. Malaikat Jibril aja tidak nyampe sampai ke Ufuqil A'la, sampai ke ujung batas alam. Tuh. Tapi Rasul bisa menembus 7 lapis langit. Apa oleh-oleh dari Mi'raj itu? Ya perintah. Perintah apa? Perintah sholat. Nah, makanya pada waktu di atas Rasul ini miniatur alam semesta, dia tahu. Karena dia paling puncaknya. Tuh. Bahkan dari Nabi Adam pun dia sudah tahu. Nah, menjelang subuh Rasul nyampe di bumi. Nah, berarti sholat yang dilakukan oleh Rasul awal yaitu sholat subuh. Nah, ini buat perbandingan aja. Ada yang bilang Zuhur, ya kan? Nah, gitu. Kalau yang saya dapat begitu. Karena kalau sudah perintah dari Allah, tidak ada kadang-aling-aling. Nah, 3 tahun menjalankan sholat, hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Nah, Madinah juga dulu disebut namanya Yasrib. Dulu pada zaman jahiliyah ya. Nah, sekarang Madinah apa tuh? Disebutnya apa? Madinah Munawwaroh. Yang sudah cerlang benerang. Gitu. Nah, di Madinah Rasul wafat 10 tahun tuh. Setelah Rasul wafat, khalifah pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, Abu Bakar dia cuma 2 tahun. Abu Bakar 2 tahun tuh. Umar bin Khattab 10 tahun. Utsman bin Affan 12 tahun. Ali bin Abu Thalib 6 tahun. Jumlahnya 30 tahun. Nah, setelah ini ada yang namanya kerajaan Islam pertama yaitu Muawiyah. Nah, kerajaan Muawiyah itu dia menjadi gubernur Damaskus. Nah, istrinya orang Yahudi namanya Yohana. Nah, pada waktu Ali diangkat menjadi pemimpin yang sah oleh Utsman bin Affan, kubu pihak Muawiyah ini tidak terima atas kepemimpinan Ali yang sah. Karena Ali ini apa namanya? Benar-benar menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan Ali. Akhirnya kata Ali, jangan sampai umat Islam ini pertumpahan darah. Jadi siapa yang mau membawa Al-Quran kepada kubu pihak Muawiyah, bahwa Al-Quran ini menyatakan damai. Dua kubu itu saling menyusun kekuatan antara kubu Ali dengan kubu pihak Muawiyah. Jadi kata Ali, siapa yang mau membawa Al-Quran kepada kubu pihak Muawiyah, bahwa Al-Quran ini menyatakan damai. Nah, di kubu pihak Ali ya kan, ada yang siap, saya siap. Saat dilihat sama Ali, wah kamu masih muda, tuh, kata Ali. Akhirnya perkataan itu diulang kembali oleh Ali.
siapa yang mau membawa Al-Quran kepada kubu pihak Muawiyah bahwa Al-Quran ini menyatakan damai, saya siap. Nah begitu dilihat sama Ali, anak muda itu lagi gitu. Siapa namanya anak muda itu, Pak? Nah anak mudanya saya kurang tahu tuh namanya. Dikasihlah Al-Quran kepada anak muda tersebut. Dia ambil, dia pacu kudanya kepada kubu pihak Muawiyah. Al-Quran damai, Al-Quran damai, ya kan? Bukannya disambut dengan ucapan, disambut dengan pedangnya, ditebaslah tangannya itu anak muda tersebut. Jatuhlah Al-Quran. Nah dia ambil lagi Al-Quran itu. Dia masih menyatakan Al-Quran damai, Al-Quran damai. Ditebas lagi tangannya, jatuh lagi Quran itu. Sampai yang nebas kubu mana, Pak? kubu pihak Muawiyah. Nah sampai dia ambil sama giginya. Digigit ya? Iya, digigit sama giginya. Sorot matanya masih menyatakan damai, Al-Quran damai. Ditebas lehernya. Masya Allah. Anak muda tersebut oleh kubu pihak Muawiyah. Sehingga anak muda tersebut meninggal. Apa kata Ali? Fisabilillah. Karena dia berjuang terhadap Al-Quran. Itu. Makanya disinilah bergesernya iman. Pada waktu kerajaan Muawiyah, iman sudah bergeser di sini. Apalagi saat ini. Nah, Muawiyah sampai sekarang udah 14 abad. Pola pikir kita aduk-adukan. Karena di sini iman sudah bergeser. Berarti kalau sudah bergeser iman, berarti ajarannya pun, maknanya pun Al-Quran sudah berubah. Gitu. Udah situ. Siap. Terima kasih Pak RW. Pesan kuat untuk para pre-generasi. Jadi kami pesan kepada regenerasi muda yang cikal bakal untuk kuatnya Indonesia ini, kita harus belajar. Kita tetap semangat siar Islam.